Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampai jam berapa? Setengah jam aja? Setengah jam. Oke. Baik. Tema yang akan kita bahas hari ini bukan tema ringan sebenarnya. Karena ini tentang persoalan yang perbedaan ulamanya sangat banyak. Perbedaan ulama tentang tema ini sangat banyak, dan juga banyak dari kita yang tidak atau yang belum memahaminya secara baik. Tema kita adalah tentang jamak salat, qasar salat, dan qadha salat. Atau ringkasnya tentang jamak, qasar, dan qadha. Mengapa tema ini sering dianggap rumit? Bukan dianggap, memang sering sekali terjadi kerumitan dalam memahami, dan juga karena memahaminya udah sulit, nanti menjelaskannya lebih sulit lagi. Yang pernah belajar fikih tahu itu. Ini di tema ini perbedaan pendapatnya luar biasa. Karena itu saya coba buat tema ini jadi lebih sederhana supaya kita lebih mudah memahaminya. Karena itu nanti akan ada banyak tanya jawab bahkan dari saya nanti nih. Aldi siap ya? Oke. Kita mulai dari definisi dulu. Jadi ini ada jamak, ada qasar, dan ada qadha. Kita harus bagi dua dulu nih. Yang pertama kita bahas dulu tentang jamak dan qasar, baru kita bahas qadha sendiri terakhir. Dan ini waktunya dibuat cuma setengah jam, mudah-mudahan bisa baik. Jamak dan qasar. Oke, kita mulai dari sini dulu nih. Nah, saya bantu buat definisi singkat dulu, baru saya akan tanya nih, apa perbedaan di antara keduanya. Jamak itu artinya apa? Atau apa yang dimaksudkan, atau apa yang kita pahami saat mendengar kata atau istilah jamak sholat? Menggabungkan apa? Dua waktu yang mana? Dua waktu bebas atau dua waktunya ada waktunya? Apa? Menggabungkan zuhur dan asar, maghrib dan isya di waktu yang mana? Oke, di salah satu waktu di antara keduanya ya. Jadi kita mengerjakan zuhur dan asar bisa di waktu zuhur, bisa juga di waktu asar. Kita mengerjakan maghrib dan isya bisa di waktu maghrib, bisa juga di waktu isya. Kita mengerjakan isya dan subuh bisa di waktu, oh tidak bisa, alhamdulillah. Nggak bisa ya, cuman dua bisanya. Oke. Itu jamak. Nah kalau qasar, meringkas apa Pak?
Meringkas 2 waktu jadi 1 waktu. Oke. Meringkas 4 yang rakaat jadi 2. Yang 3 nggak diringkas. Nggak bisa. Kan ini diringkasnya jadi 2. Kalau subuh udah 2 oke, tapi kan maghrib masih lebih. Tidak bisa. Oke, baik. Sekarang udah jelas ya, apa itu jamak, apa itu qasar. Nah, sekarang coba kita buat perbedaan antara keduanya. Di samping tadi itu perbedaan definisinya, tapi dalam pelaksanaan jamak dan qasar, saya ingin kita coba membuat perbedaan yang lebih banyak, perbedaan lebih bagus, supaya kita lebih memahami. Nah, ini tidak boleh lagi nyebutin definisi tadi. Coba kita cari perbedaan pada substansi dari 2 hal ini. Apa beda jamak dan qasar? Ada yang bisa bantu? Kalau qasar sudah pasti jamak, kalau jamak belum tentu qasar. Bagaimana tuh? Saya nggak ngerti. Nggak bisa sholat qasar sendiri tanpa jamak. Nah, itu masalah. Ini pertanyaannya tadi jawabannya hampir benar, cuman ketika jawab pertanyaan yang kedua jadi salah. Sebentar, kita luruskan dulu. Jadi kata beliau tadi, kalau kita qasar sudah pasti jamak, tapi kalau jamak belum tentu qasar. Saya bikin pertanyaan lagi. Berarti bisa nggak kita sholat qasar sendiri tanpa jamak? Tidak bisa. Kita qasar sendiri nggak jamak, nggak bisa. Nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Oke. Ini alasan kedua kenapa tema ini harus dibahas. Karena orang susah membedakan atau susah memisahkan, atau di benak sebagian besar kita, jamak dan qasar itu adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Betul ya? Dan itu keliru. Kita lurusin nanti. Ya. Saya bilang ada 2 alasan kenapa tema ini rumit. Pertama, biasanya orang langsung masuk ke persoalan perbedaan. Ustadz, nanti kalau kita jamak dalam kondisi begini gimana? Kalau kita qasar gimana? Jadi masalahnya tidak didudukan dulu kerangkanya, tapi sudah masuk ke persoalan perbedaan. Ustadz, nanti kalau kita datang waktunya begini, ketemu begini gimana? Jadi kita sudah langsung masuk ke persoalan-persoalan rinci. Itu bikin rumit. Nah, alasan kedua kenapa tema ini penting memang kita bahas, alasan itu yang tadi. Sebagian besar kita menganggap bahwa jamak dan qasar itu adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita luruskan dulu tadi. Jadi jawabannya mesti begini. Setiap qasar itu memungkinkan ada jamak. Setiap qasar itu memungkinkan ada jamak. Tapi tidak setiap jamak itu otomatis mungkin ada qasar. Ini bisa dipahami nggak nih? Jadi gini, kalau kita melakukan qasar, itu mungkin saja kita bersamaan kita lakukan jamak. Itu yang tadi Bapak bilang, qasar dan jamak. Tapi kalau kita melakukan jamak, itu tidak otomatis kita bisa qasar di situ. Okay. Poin yang kedua saya jelaskan baru kita mengerti apa sebab. Apa yang menyebabkan kita boleh qasar dan apa yang menyebabkan kita boleh jamak. Ini perbedaan yang berikut nih. Kapan kita boleh atau sebab apa, alasan apa kita boleh qasar? Apa alasan kita boleh qasar? Perjalanan dalam perjalanan. Oke. Ada alasan lain?
Alasan qasar yang lain ada nggak selain perjalanan? Sedang sakit? Enggak. Ada yang lain? Tadi sudah kan, musafir itu ya perjalanan. Kenapa? Kalau enggak perjalanan maka sudah pasti tidak ada qasar. Maka kalau ada perjalanan kemungkinan besar ada qasar. Jadi alasan qasar itu adalah perjalanan. Ada alasan lain? Sakit tidak benar. Sakit bukan alasan untuk qasar. Apa? Hah? Tidak dalam pemukiman. Itu musafir namanya. Lupa. Itu qadha, bukan qasar. Oke. Jadi makanya jangan sampai jangan sampai keliru ya. Qasar itu membuat yang 4 rakaat jadi 2. Jamak itu menggabungkan 2 salat pada salah satu waktu. Kita belum masuk ke qadha. Oke. Yang Bapak maksud tadi qadha. Ada alasan lain nggak untuk qasar selain musafir, selain dalam perjalanan? Ada nggak? Ini tema sederhana tapi rumit kan? Nggak ada. Oke, kita ringkas tidak ada. Qasar itu alasannya cuma satu, yaitu kalau kita dalam perjalanan. Dalilnya ada di surat An-Nisa ayat 101. Allah berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Kalau kalian dalam sebuah perjalanan, maka tidak ada salahnya, tidak ada dosanya kalian dibolehkan mengqasar salat. Jadi alasan untuk qasar itu cuma satu saja, yaitu musafir atau dalam perjalanan. Oke, sekarang kita pindah ke jamak. Alasan untuk jamak apa aja? Ada 2. Apa? Musafir. Oke, musafir dan hujan lebat. Ada yang lain? Kan tadi udah perjalanan ada nih. Kenapa? Dalam perjalanan terus lupa. Lupa itu urusannya nanti dengan qadha. Ya, itu urusannya dengan mengganti, bukan menggabung. Nanti kita sampai ke qadha akan ketemu. Oke, tadi teman kita sudah menyebut alasannya dalam perjalanan. Yang kedua, hujan. Ada yang lain? Oke. Orang sakit boleh menjamak tidak? Boleh. Orang dalam situasi ketakutan boleh menjamak tidak? Saya bikin ringan lagi nih. Jadi jamak itu ada 2 alasannya. Pertama safar. Yang kedua kalau kita mengalami kesulitan. Oke? Safar dalam perjalanan atau kalau kita mengalami kesulitan. Bila kita tidak jamak, kita akan kesulitan. Nah, di bawah tema ini baru kita munculin beberapa. Seperti kalau hujan deras. Hujan deras ini terkait dengan sholat berjamaah di masjid. Oke. Yang mengandung makna kesulitan apa juga? Sakit. Di antara makna sakit ini, wanita yang mengalami dalam bahasa fikihnya disebut istihadah. Wanita yang darahnya keluar di luar normal. Jadi kalau wanita biasanya darahnya keluar dalam sebulan sekitar 6 hari sampai 7 hari. Ini terus menerus keluarnya. Dalam fikih disebut istihadah. Atau terjemahan bebasnya itu darah penyakit. Ada yang datang kepada Nabi melaporkan kejadian ini, lalu Nabi sarankan dia untuk melakukan jamak. Kata Nabi, tunda sholat zuhur di bagian akhir, sholatlah zuhur di akhir waktu, dan sholatlah asar di awal waktu.
Sekarang kalau istihadah kan dia kotor terus ya. Jadi dia harus bersih-bersih dulu. Kalau dia mampu dia mandi, kalau tidak mampu mandi dia berwudu juga cukup kata ulama. Dan itu yang Nabi katakan. Salat zuhur di akhir waktu, salat asar di awal waktu dengan sekali bersih. Jadi dengan membersihkan diri sekali. Kalau mampu mandi, mandi. Kalau mandi berat, wudu cukup kata ulama. Jadi dia bersihkan tempat keluarnya darah, kemudian dia berwudu. Lalu maghrib laksanakan di akhir waktu, isya laksanakan di awal waktu. Juga dengan satu kali membersihkan diri. Dan subuh laksanakan sendiri juga dengan sekali membersihkan diri. Karena darahnya keluar terus menerus. Jadi Nabi ajarkan tentang menggabungkan dua waktu. Tetapi bapak-bapak perhatikan ini baik-baik. Yang dicontohkan oleh Nabi dalam hadis ini, kata ulama ini namanya jamak suri. Jamak suri. Maksudnya sebenarnya bukan jamak seperti yang kita bayangkan. Kalau jamak yang kita bayangkan itu disebut jamak hakiki. Maksudnya dua waktu kita laksanakan di salah satu waktu. Oke? Zuhur dan asar kita bikin di waktu zuhur atau di waktu asar. Maghrib dan isya kita buat di waktu maghrib atau di waktu isya. Kalau yang Nabi ajarin tadi itu namanya jamak suri. Karena masing-masing sholat masih dilaksanakan pada waktunya. Kan Nabi bilang zuhur tunda di akhir waktu. Kan habis zuhur langsung asar. Jadi laksanakan zuhur di bagian akhir dari waktu zuhur. Sudah itu laksanakan asar di awal waktu asar. Masing-masing dilaksanakan pada waktunya bukan? Ya, itu juga jamak. Tapi kata ulama itu namanya jamak suri. Namanya saja, tapi sebenarnya masing-masing dilaksanakan pada waktunya sendiri-sendiri. Maghrib dan isya juga begitu. Nah, tapi jamak hakiki itu yang tadi kita pahami, itu juga dilakukan oleh Nabi, melaksanakan dua waktu di salah satu waktu. Kapan Nabi melakukan itu? Saat wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah. Jadi saat wukuf di Arafah, Nabi menjamak zuhur dan asar di awal waktu, di waktu zuhur. Lalu sisa waktu Nabi pakai untuk wukuf. Nabi isi dengan berdoa, berzikir, berdoa sampai terbenam matahari. Waktu wukuf selesai, jamaah haji menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah nanti jamaah haji melaksanakan sholat maghrib dan isya. Juga dijamak oleh Nabi maghrib dan isya. Kalau masih dapat waktu maghrib di maghrib, tapi biasanya karena setelah maghrib jamaah keluar, itu biasanya nanti jamaahnya jamak takhir. Maghrib dan isya di waktu isya. Itu yang dilakukan Nabi. Dan ulama tidak berbeda tentang jamak ini. Nah, kita kembali lagi. Jadi alasan untuk qasar cuma satu, yaitu musafir dalam perjalanan. Alasan untuk jamak ada dua. Musafir dalam perjalanan, yang kedua kalau kondisi sulit. Kalau kita tidak jamak, kondisi kita sulit. Ya seperti orang yang istihadah tadi. Kalau dia disuruh sama Nabi sholat tiap waktu, harus bersih-bersih setiap saat, itu menyulitkan dia. Ya, orang sakit juga. Orang sakit yang kata dokter tidak boleh banyak gerak, tidak boleh sering kena air misalnya, dia cukup sholat dengan menjamak dua waktu. Atau orang yang sakit mirip seperti istihadah untuk perempuan, tapi untuk laki-laki kita sebut dalam bahasa Arab salasul baul. Apa ya bahasa Indonesianya? Yang laki-laki beser. Artinya dia nggak tahan pipis, pipisnya keluar terus. Yang udah tua kadang-kadang begitu kan? Nah, yang model begini sama hukumnya seperti wanita yang istihadah. Jadi dia harus gabung dua sholat, dia bersihkan dulu, wudu dulu, baru sholat dua waktu sama-sama, begitu. Oke, dari sisi alasan berbeda. Yang berikut, kalau qasar hubungannya dengan berapa waktu sholat? Ada berapa waktu sholat berhubungan dengan qasar? 4 apa 3?
tiga salat. 3 saja, yaitu zuhur, asar, isya. Kalau jamak ada berapa waktu? 4 tambah maghrib, ya. Dari sisi hubungan dengan solatnya, qasar hanya berhubungan dengan 3 waktu solat, jamak berhubungan dengan 4 waktu solat. Jelas ini ya? Bapak jelas ya? Jelas belum? Kalau kasar kan cuma 3 yang kita kasarin, ya. Kita kasarin. Ini bahasa Arab campur Indonesia, jadi zuhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2, isya 4 jadi 2. Jadi cuma 3 waktu. Tapi kalau jamak 4 waktu ditambah dengan maghrib. Itu perbedaan berikut. Perbedaan berikut dari sisi hukum. Apa hukum kasar salat dan jamak salat? Kasar salat hukumnya apa nih? Wajibkah? Sunnahkah? Atau mubahkah? Kelonggaran. Jadi hukumnya wajib apa sunnah apa mubah? Sunnah. Yakin? Masalahnya Ustaz, Aha. ketika kita tidak mematuhi atau melaksanakan itu, berarti kita termasuk orang sombong. Karena Allah sudah memberikan Sedekah. sedekah itu. Oke. Ada yang bilang wajib. Kalau jamak? Sunnah juga. Berarti nggak beda dong? Beda. Hukumnya beda. Jadi kalau qasar itu hukumnya sunnah benar. Ada ulama yang bahkan mengatakan sunnah muakkadah. Imam Abu Hanifah bahkan mengatakan wajib. Tapi wajib dalam definisi Imam Abu Hanifah beda dengan kita. Wajib itu selevel di bawah fardu. Menurut Imam Abu Hanifah, dia satu tingkat di bawah fardu, satu tingkat di atas sunnah. Ya, jadi kira-kira hampir sama dengan istilah ulama lain sunnah muakkadah. Gitu. Jadi kalau qasar itu sunnah muakkadah. Karena Nabi tidak pernah diriwayatkan beliau dalam perjalanan kecuali solatnya hanya 2 rakaat untuk yang 4 rakaat. Selalu, itu selalu, tidak pernah beliau tinggalkan. Oke. Kalau jamak hukumnya? Hukumnya mubah. Jamak hukumnya mubah. Jadi boleh dilaksanakan, boleh tidak. Ya. Ada yang masih bingung, Ustaz kok baru dengar Ustaz? Nah, pulang buka kitab fikih, ya. Jadi qasar itu hukumnya sunnah muakkadah, jamak itu hukumnya mubah. Karena itu, Pak, kita boleh melaksanakan qasar sendiri tanpa jamak, boleh juga melaksanakan jamak tanpa qasar, dan boleh menggabungkan kedua-duanya. Oke. Misalnya nih, ada yang sakit. Coba ingat ya, ingat perbedaan yang sudah kita sebutkan tadi. Ada yang sakit. Berat kata dokter ini tidak boleh banyak bergerak, tapi kan dia tetap harus sholat. Nah, orang yang sakit berarti dia boleh jamak qasar atau boleh salah satunya aja? Jamak saja. Kenapa dia tidak boleh qasar? Tidak perjalanan. Oke. Kalau orang dalam perjalanan, berarti dia boleh dua-duanya. Walaupun dalam perjalanan dia nggak sakit. Dalam perjalanan nih, tapi dia nggak sakit. Nggak ada hujan lebat. Dia tidak ada dalam kondisi ketakutan yang luar biasa. Apa yang boleh bagi dia? Bukan qasar saja. Kan tidak sakit. Tidak ada hujan juga. Oke. Jadi safar itu adalah alasan yang membolehkan kedua-duanya. Oke. Jadi kalau dia dalam perjalanan maka dia boleh jamak, boleh qasar secara bersamaan. Tapi kalau dia cuma sakit saja atau hujan lebat atau dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi kesulitan yang luar biasa, maka dia hanya boleh jamak, tidak qasar. Sampai sini jelas ya? Oke.
Ada ungkapan dari sebagian ulama, mereka bilang begini, supaya juga lebih kuat perbedaannya, mereka bilang qasar itu adalah sunnatun ratibah, sementara jamak itu adalah rukhsatun aridah. Jadi qasar itu adalah sunnah yang berlaku terus menerus, sementara jamak itu adalah rukhsah, keringanan yang berlaku kadang-kadang. Gitu ya. Itu untuk menguatkan apa yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, kalau begitu sekarang kalau saya buat pernyataan begini, semua solat yang boleh kita kasarkan, semua solat yang boleh kita kasarkan, boleh juga kita jamakkan. Benar nggak tuh? Solat yang boleh kita kasarkan, boleh juga kita jamakkan. Betul nggak? Nggak salah. Kalau kebalikan, kalau semua solat yang boleh kita jamakkan, boleh kita kasarkan, tidak bisa. Jadi, oke. Jadi yang betul kalimat pertama apa kedua? Yang pertama betul, yang kedua tidak. Yang kedua tidak betul. Oke, berarti setiap solat yang boleh kita kasarkan, boleh juga kita jamakan. Itu betul. Tapi kalau setiap solat yang boleh kita jamakan, boleh kita kasarkan tidak? Tidak. Bukan tidak boleh, gitu. Artinya belum tentu boleh kita kasarkan. Tapi kalau yang sudah kita kasarkan, pasti boleh kita jamak. Oke. Berarti udah paham betul ini, ya? Insyaallah ya. Lebih mengerti ya? Oke. Tentang qasar ada 4 masalah yang ingin kita bahas. Yang pertama tentang jarak. Yang kedua tentang kapan kita mulai boleh mendapat rukhsah untuk qasar, kapan kita boleh qasar. Yang ketiga berapa lama qasar itu berlaku. Dan yang keempat soal bagaimana kalau kita yang musafir berimam kepada yang tidak musafir. 4 ini akan memudahkan kita mengerti banyak hal. Dan saya sengaja membuatnya begini supaya bapak-bapak semua, ibu-ibu juga kalau masih ada yang mendengar, itu mengerti masalah pokoknya dulu. Ini kalau sudah difahami, insya Allah pertanyaan yang muncul itu nanti kita kembalikan aja. Kita kembalikan ke pokok-pokok ini, masalah jadi gampang. Tapi kalau tadi kita buka pertanyaan di awal lalu semua bertanya, kita pulang tidak ada yang mengerti apa-apa. Ya, karena semua sudah masuk ke masalah rinci. Oke, kita mulai dari jarak. Berapa jarak yang harus kita tempuh agar perjalanan kita bisa masuk dalam kategori perjalanan yang dibolehkan padanya kita melakukan qasar ataupun jamak. Ini kita cuma ngulang aja, ini kan bukan pelajaran baru. Bantu dong biar kita diskusi. Jaraknya berapa? 80 km. Oke, ada pendapat lain? 90? 40. Ada pendapat yang lain? 84. Oke, ada yang lain? Ini ikhtalafal ulama. Ulama berbeda pendapat. Ada yang 80, ada yang 40, ada yang 84. Jadi jumhurul ulama, mayoritas ulama setelah membaca hadis Nabi tentang jarak perjalanan, mereka ini dibuat komparasi gitu antara jarak yang di masa Nabi dengan jarak kita sekarang. Jumhur ulama sepakat jarak perjalanannya 80 km. Tetapi ada pendapat lain yang juga cukup kuat. Saya mengatakan cukup kuat untuk tidak bilang lebih kuat. Itu adalah tidak butuh jarak. Jadi ada pendapat lain mengatakan tidak butuh jarak karena Nabi tidak tegas menyebutkan jarak. Gitu. Dalam perjalanan Nabi yang berbeda-beda jaraknya, toh tetap Nabi qasar.
Karena itu sebagian ulama itu berpendapat tidak butuh ada jarak. Tapi pedoman kita ada pada urf. Urf itu salah satu sumber hukum dalam Islam. Urf itu adalah tradisi, kebiasaan kita. Jadi kata mereka, Allah dalam Al-Quran tadi menyebut begitu. Allah tidak menyebut ada jarak. Allah cuma bilang, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian dalam perjalanan, maka tidak ada masalah bila kalian mengqasar salat. Allah tidak menyebut jarak. Hadis Nabi juga berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Karena itu kata sebagian ulama, melihat perjalanan yang boleh qasar atau jamak itu tidak berdasarkan jarak, tapi berdasarkan tradisi di lingkungan di mana kita berada. Kapan masyarakat kita menganggap perjalanan itu sebagai sebuah perjalanan, maka itu cukup jadi alasan. Sebagian ulama menjelaskan lagi, salah satu bukti bahwa itu perjalanan, biasanya orang yang akan melakukan perjalanan itu bawa bekal. Minimal dia bawa pakaian, dia bawa koper, artinya nggak berangkat sendiri, bawa pakaian. Kemudian dia pakai kendaraan, minimal beli tiket. Ngerti nggak? Orang dalam perjalanan biasanya itu minimal ada bekal. Bekal ini pakaian atau uang, dan menggunakan kendaraan. Begitu. Kira-kira begitu, Bapak. Yang menurut kita. Jadi sekarang saya kasih contoh. Saya tinggal di Wara nih. Datang ke Masjid Al-Fatah lumayan jauh nggak? Lumayan. Tapi waktu saya berangkat ke sini, kira-kira orang rumah menganggap saya sedang melakukan perjalanan tidak? Ya tidak. Salah satu kebiasaan kita juga kalau mau melakukan perjalanan biasanya pamitan. Kalau keluar biasa aja nggak perlu pamit, Pak. Pamit. Biasanya juga kalau kita lakukan perjalanan ada pesan-pesan. Hati-hati ya di jalan, jangan lupa ini, itu. Tapi kalau tiap hari kita keluar dari rumah selalu ada kayak begitu nggak? Nggak juga kan? Nah gitu kira-kira. Kita kalau mau perjalanan, bahkan Nabi ngajarin, kalau kita mau pergi, yang pergi menyampaikan kepada yang tinggal, astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Sementara yang tinggal harus mengucapin kepada yang pergi, astaudi'ukumullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Jadi ini yang mesti diucapkan oleh orang yang tinggal di rumah kepada yang pergi. Kami titipkan engkau kepada Allah, agamamu, amanahmu, dan akhir hidupmu. Karena orang pergi kan kita nggak tahu nih. Orang dalam perjalanan itu biasanya bebas dia. Maka kita harus titipkan agama dan amanahnya kepada Allah, sekaligus akhir hidupnya. Kita nggak tahu dia balik lagi apa tidak. Nah yang pergi nyampaikan ke yang tinggal, astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Kami titipkan kalian, kalau saya pergi saya ngomong begitu ke keluarga. Saya titipkan kalian kepada Allah, zat yang tidak akan sia-sia bila kita titipkan sesuatu padanya. Artinya kalau kita titipkan sama Allah, maka ini aman. Kalau kita pergi kan yang jadi beban pikiran kita apa? Keluarga kan? Maka sebelum pergi kita titip sama Allah dulu. Biasanya kalau bepergian tuh model begitu. Tapi cuman keluar pakai klastos saja, mama jalan dulu ya, misalnya begitu. Itu bepergian bukan? Kalau kita dari sini ke Masohi, itu sudah dianggap bepergian bukan dalam tradisi kita? Rata-rata orang ke Masohi bawa tas, bawa pakaian nggak? Bawa. Oke, berarti masuk itu. Kalau pakai pendekatan tradisi berarti itu mah. Kalau kita ke Tulehu saja, nggak nyebrang ke Masohi. Orang ke Tulehu pakai pamit nggak, bawa koper nggak? Nggak. Ke Liang, Morela, berarti tidak. Oke. Kalau ke Masohi, apalagi yang lebih jauh dari Masohi, kira-kira begitu. Itu makna pendekatan pakai tradisi. Nah, ada ulama yang menggabungkan dua pemahaman ini begini. Supaya dua pemahaman ini kepake semua, mereka menyebutkan perjalanan yang bisa dihitung sebagai perjalanan yang dibolehkan kita qasar dan jamak, itu perjalanan yang melewati 80 km. Jadi kalau sudah lewat 80 km itu sudah masuk perjalanan. Kalau di bawah 80 km baru kita merujuk kepada tradisi. Oke?
Kadang-kadang di bawah 80 km tapi masuk dalam perjalanan. Seperti kalau kita di pesisir Seram sana, itu mau dari satu kampung ke kampung yang lain, itu orang padahal dekat aja. Tapi karena nggak ada jalan, kita mesti lewat laut. Itu kalau pergi orang udah tahu dia pasti nginap tuh, nggak mungkin balik. Misalnya, padahal jaraknya mungkin nggak sampai 80 kilometer. Tapi oleh masyarakat itu sudah dianggap perjalanan. Bisa ya? Nah, ini untuk menggabungkan dua pendapat ini sehingga semuanya kepake. Jadi kalau kita berjalannya sudah lewat 80 km, berarti kita sudah musafir. Kalau belum sampai 80 km tapi masyarakat menganggap itu perjalanan, itu juga masuk dalam kategori musafir. Sampai sini jelas ya?